Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan fid din amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sekarang kita sudah sampai di mansubatil asma atau isim-isim yang dinasabkan atau yang memiliki i'rab nasab, yang menyandang i'rab nasab. Oke. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala al-mansubatu, isim-isim yang dinasabkan itu 15 itu ada 15. Apa yang 15 itu? Wahya al-maf'ul bi, satu maf'ul bi, kedua wal masdaru, dan kedua masdar, wa dzarfuz zaman, dan ketiga dzarf zaman, wa dzarful makani, dan keempat dzarf makan, wal halu, dan kelima hal, wa tamyizu, dan keenam tamyiz, wal mustasna, dan ketujuh mustasna, wasmula, dan kedelapan ismula, wal munada, dan kesembilan munada, wal maf'ul min ajlih atau maf'ulullah keberapa? Ke 10. 11. Jadi tadi salah. Yang pertama kan maf'ul bih, awal masdar, kedua masdar, wa dzarfuz zaman, ketiga dzarf zaman, wa dzarful makan, keempat dzarf makan, wal hal, dan kelima hal, wa tamyizu, dan keenam tamyiz, wal mustasna, dan ketujuh mustasna, wasmula, dan kedelapan isimla, wal munada, dan ke-9 munada, wal maf'ul min ajli, dan ke-10 maf'ul min ajli atau di ajlihi atau maf'ullah, ke-11 wal maf'ul ma'ah, wa khabaru kana wa akhwatiha, dan ke-12 khabar kana wa akhwatiha, wasmu inna wa akhwatiha, dan ke-12 ke-13 itu isim inna dan akhwatnya, wa tabi'u lil mansub, dan ke-14 atau ke-15 tabi' lil mansub. Nah, kemudian kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu bab al-maf'ul bih. Kita nggak baca syarah yang di bawahnya karena itu ya contoh-contohnya aja. Langsung aja ke pembahasannya. Yang babul maf'ul bih. Bab maf'ul bih. Maf'ul bih dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek. Qala al-mu'allif al-maf'ul bih. Maf'ul bih itu yaitu al-ismu, pertama isim, al-mansubu, yang dinasabkan atau yang mansub, alladzi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu, yang yaqa' itu menimpa atau ya menimpa, alaihi atas isim itu, al-fi'lu pekerjaan. Kalau di antum apa, alaihi atau bihi? Tapi Alaihi sini. oh ya, ada beberapa cetakan yang yaqa bihi al-fi'lu atau yaqa alaihi fi'lu, tapi kalau antum lihat videonya Syekh Tijani itu yang aula itu alaihi. Oh iya. Seperti yang antum kalau di Qatar Nada juga nanti akan dapatkan bahwa al-maf'ul bi itu ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Oh, nah itulah alaihi dipakai yang lebih aula. Isbatan au nafian. Isbat itu baik itu kalimatnya mujab positif, nafian itu negatif. Misal fahimtu darsa itu kan isbat, atau ma fahimtu darsa itu nafian. Nau kalika darabtu zaidan wa raqibtul farasa. Seperti contohnya darabtu zaidan wa raqibtul farasa. Darabtu zaidan, saya memukul Zaid, berarti pukulan itu mengenai Zaid. Nah, Zaid itu apa objeknya atau maf'ul bih. Wa raqibtul farasa, dan saya mengendarai kuda. Seperti itu. Wa aqul al-maf'ul bihi, maf'ul bihi itu yutlaqu inda nahwin, dikatakan atau menurut ulama nahwu
ala mastajma'a salah satu umurin, terhadap sesuatu atau atas sesuatu yang istajma'a terkumpul salah satu umurin, 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Al-awwalu, yang pertama ayyakuna isman, berarti tidak mungkin fi'il, fala yakuna maf'ulu bihi fi'lan wala harfan. Nah. Oke, lanjut. Fala yakun al-maf'ulu bihi fi'lan wala harfan, maka maf'ul bihi itu tidak mungkin berupa fi'il atau huruf. Wasani ayyakuna mansuban, yang kedua dia itu pasti mansub. Fala yakun al-maf'ulu bihi marfu'an wala majruran, maka maf'ul bihi itu tidak mungkin beri'rab marfu atau rafa, wala majruran atau jar atau dijarkan. Seperti itu. Wasalis ayyakun al-fi'lu fi'lul fa'il qad waqa'a alaihi, yaitu perbuatan si pelaku itu mengenai qad waqa'a alaihi, atau yang mengenai pada objek itu. Wal muradu bi wuqu'ihi alaihi, dan maksud dari wuqu' atau letak atau mengenai itu, pengenaan itu, ta'alluquhu bihi, yaitu ya berkaitan dengan isim itu. Seperti yang tadi ya raqibul farasa kan, itu maksudnya ya suatu hal yang berkaitan bahwa kita mengendarai kuda. Nah, yang dikendarai itu kuda. Kita pekerjaannya kan mengendarai. Nah, yang dikendarai itu kuda, objek yang dikendarai. Maka perbuatan kita mengendarai itu kan waqo, itu sampai atau terjadi pada objek itu, ya si kuda itu. Sawaun akan nazalika min jihati subut, baik itu secara subut, yaitu dalam kalimat positif. Nahu fahimtu darsa, saya telah paham pelajaran. Berarti kita mengisbat atau menentukan atau mengikrarkan bahwa mengikrarkan pemahaman kita terhadap dars itu. Seperti itu. Amkan ala jihati nafi, atau secara negatif nafi, atau yang menafikan. Nahu lam afhamid darsa, berarti ketidakpahaman kita terhadap dars itu terjadi. Maksudnya ketidakpahaman kita itu terjadi pada dars, atau terletak ya pada dars. Pada darasnya itu kena objeknya darasnya. Ya, gitu. Seperti pahim tu darsa, kan kita mengisbat pemahaman kita itu pada pelajaran, atau pemahaman kita itu berkaitan dengan pelajaran itu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya anwa'ul al-maf'uli bihi, macam-macam maf'ul bih. Qala wa huwa kismani, dan dia itu al-maf'ul bih kismani, ada 2 kism, kelompok. Zahir wa mudmar, yang pertama zahir dan kedua mudmar. Fa zahiru ma taqaddama zikruhu, fa zahiru ma taqaddama zikruhu. Yang mana ma taqaddama zikruhu? Yang disebutin tadi. Yang mana? Yang Zaidun Ya, apa? Yang mana? Darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Oke, itu zahir. Ma taqaddama zikru, yang udah disebutkan sebelumnya di matan. Darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Farasa dan Zaidan itu isim zahir. Wal mudmaru kismani, dan yang isim dhamir itu juga ada 2 bagian atau 2 kelompok. Muttasilun, yang pertama itu muttasil, wa munfasil, dan kedua itu munfasil. Muttasil itu bersambung. Munfasil berpisah atau terpisah. Fal muttasilu, maka yang bersambung atau tersambung, isna asyara itu ada 12. Wahya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabkunna wa darabahu wa darabaha wa darabuma wa darabahum wa darabahunna. Wal munfasilu isna asyara, ada 12 juga yang munfasil. Wahya iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakuma wa iyakun wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Tuh. Jadi makanya dalam Quran disebut iya karena dulu wa iya karena tema. Iya kak itu di situ maf'ul muqaddam. Wa aqul,
Yang qasimul maf'ul bihi ila qismain. Maf'ul bihi itu terbagi pada dua bagian. Al-awwalu az-zahiru, yang pertama zahir, wasani mudmar, dan kedua itu mudmar. Waqad arafta anna zahira, antum udah tahu bahwa zahir itu apa? Ma yadullu ala ma'nahu, itu yang menunjukkan pada maknanya atau artinya, bidun ihtiyajin, tanpa membutuhkan, ila qarinati takallum au takallumin au khitabin au ghaibatin, tanpa kita membutuhkan pada qarinah takallum atau khitab atau ghaibah seperti ka atau hu. Qarinah takallum ana, na, ana, nahnu, itu disebut qarinah takallum. Wa anal mudmara, bahwasanya mudmar itu ma la yadullu ala ma'nahu, sesuatu yang tidak menunjukkan pada maknanya, illa, kecuali biqorinatin, dengan qarinah min hadil qara'in as-salasi, dengan qarinah-qarinah yang tiga yang tadi disebutkan, itu takallum au khitab au ghaibah. Misal zahir, contoh zahir, daraba Muhammadun bakron, wa yadribu, yaitu bakron maf'ul bih, wa yadribu Khalidun amron, Khalid itu memukul Amar. Wa qatafa Ismailu zahratan, Ismail itu memetik bunga. Wa yaktifu Ismail zahratan. Wa yanqasimul mudmaru al-mansubu ila qismain, dan domir yang mansub itu juga terbagi pada dua bagian. Kenapa? Karena domir juga ada yang marfu. Seperti domir yang marfu apa? Domir yang marfu. Wa huma hum, ya huma kunna. Nah, itu domir marfu. Karena kan domir yang mansub itu iya ya, iyana, atau iyahu, iyahuma, iyahum, itu mansub posisinya. Oke, mana tadi? Al-awwalu al-muttasil, yang pertama muttasil, wasani, dan kedua itu al-munfasil. Amal muttasilu, nah yang disebut muttasil itu apa? Ma la yubtada'u bihi, sesuatu atau ya isim atau domir, la yubtada'u bihi, yang tidak dimulai bihi dengan domir itu atau isim itu. Al-kalamu apa? Al-kalamu kalam, itu percakapan. Ya intinya ketika antum mengucapkan itu tidak dimulai dengan domir itu, tidak bisa. Wala yasihu wuqu'uhu ba'da illa, dan tidak bisa terletak atau ya terletak setelah illa. Fil ikhtiyar, maksud fil ikhtiyar itu dalam nasar atau ya seperti tulisan seperti ini, nasar kan, tulisan bahasa Arab itu atau ya bahasa Arab di sini ada nasar, ada nazam. Nah, nasar itu disebut dengan fil ikhtiyar. Terus biasanya nazam itu idtirar. Kenapa disebut idtirar? Karena dalam nazam atau syair, ya pokoknya yang pakai wazan, ada wazan dan kawafinya, itu biasanya di situ ada penghapusan, ada penghapusan huruf atau harokat atau penggantian, ya seperti semacamnya lah. Makanya disebut idtirar. Ada yang namanya darurat syi'riyah. Wa ma munfasil, dan ada pun yang munfasil, fahuwa ma yubtada'u bihi, yaitu yang dimulai dengannya dengan al-kalamu kalam, wa yasi wuqu'uhu, dan ba'da ila, dan boleh terletak setelah ila, fil ikhtiyar, pada kalam nasriyah atau kalam prosa. Walil muttasil isnasyara lafdan, dan bagi muttasil itu ada 12 lafaz. Oke, Fauzi, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu al-ya'u wa hiya lil mutakallim al-wahid. Wa yajibu an yufsala bainaha wa bainal fi'li bi nunin tusamma nunal wiqaya. Nahu ata'ani Muhammadun wa yuti'uni Bakrun. Allah. Wa ati'ni ya Bakru. Terus. Wasani na wa huwa lil mutakallimi al-mu'azzimu nafsahu aw ma'ahu ghayruhu. Nahu ata'ana abna'una. Wasalisu al-kafu al-maftuha wa hiya lil mukhatabi al-mudzakkar. Nahu ata'aka ibnuka. Warabi'u al-kafu al-maksuratu wa hiya lil
al-mukhatabati al-muannasati nahu al-muannasati Zaidun al-mufradati. baik nahu atau aki ibanuki wal khamisu al-kaful muttasilu biha al-mimu wal alifu wa hiya lil musanna al-mukhatabi mutlaqan nahu ata'ahuma wasadisu al-kaful muttasilu biha al-mimu wal wahdaha wa hiya li jama'ati az-zukuri al-mukhatibaini Muqatabina. nahu ata'ahum. Chandra lanjut. asalnya Hmm. wasabi'u al-kaful muttasilu biha an-nun musyaddadati wa syaddadatu wa hiya jama'atil inatil mukhatabati nahwu atau akunna fasaminu al-ha'ul madmumatu wa hiya lil ghaibil mufradil madhkuri nahwu muzakkari nahwu atau ahu Fattasi'u al-ha'ul muttasilu bihal alifu wa hiya lil ghaibatil mafrudatil muannasati nahu ata'aha wal 'ashiru al-ha'ul muttasilu bihal mimu wal alifu wa hiya lil musannal ghaibi mutlaqan nahu ata'ahma wal 11 al-ha'ul muttasilu bihal mimu wahdaha wa hiya lil jama'ati dzukuril ghaibin nahu ata'ahum Fasani 10 al-ha'ul muttasilu biha an-nunul musyaddadatu wa hiya al-jama'atil inasil ghaibat nahu ata'ahunna. Itu yang muttasil ada 12. Nah, walil munfasili 12 lafzan aidan, dan untuk dhamir mansub yang yang mansub itu ada 12 juga yang munfasil. Wahya iya muradafatan bil ya, lalu ditambahkan dengan ya wahdahu. Au na al muazzim nafsahu ma'a ghairihi. Di situ ada ma'ahu atau Ma'ahu insyaallah. Di sini ma'a doang. Ma'ahu ghairuhu berarti. Salah. Itu ma'agairu. Ma'ahu ghairuhu. Itu kurang mana? Berarti ini kurang. Tambahin. Waduh. Karena kan sebelumnya juga ada ma'ahu ghairuhu. Ganti. Ya, au bil kafi Jual kayak gitu. maftuhatun bil mukhatabi. Yaitu kaf yang maftuhah terbuka, ka. Min mukhatabi al mufradi al muzakkari, yang untuk mukhatab satu orang yang laki-laki. Au bil kafi maksuratun, atau dengan kaf yang maksuratun bil mukhatabati al mufradati al muannasati, yang untuk apa? Untuk perempuan. Yang kasroh yaki bil kaf yang kasroh bil mukhatabati al mufradati al muannasati, untuk perempuan. Wala yakhfa 'alaika ma'rifatul baqi, dan tidak samar atasmu apa ma'rifatul baqi, mengetahui sisanya. Wasahihu dan yang benar anna dhamira huwa iya, maksudnya anna dhamira huwa iya wa anna ma ba'dahu lawahiqu tadullu ala taqallum awil khitab awil ghaibiyah awil ghaibati. Taqul iyaya atau talamizu. Iyaya atau talamizu berarti murid-murid itu hanya patuh padaku, misal. Seperti dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, atau kami hanya menyembah padamu. Nah, maksudnya iya itu fakot, iya itu enggak ada mahal dalam i'rab, kecuali di apa? Maksudnya kan kita di sini iya, iyahu, iyana itu kan termasuk dhamir mansub. Kalau disebut mansub berarti kan punya mahal di i'rab, punya kedudukan dalam i'rab itu, yaitu i'rabnya mansub. Tapi sebenarnya iya itu iya aja, lafaz iyanya itu enggak punya mahal. La mahala lahu min al-i'rab. Berarti dia mabni begitu. Enggak, ya iya. Oh iya mabni. Tapi kecuali Ya. dia itu di
ilhaq atau ditambahkan padanya ya itu yang iyahu iyaya gitu. Domir itu ya hu huma ya huma didomirin tadulu ala takalum atau takhatum au takhatum au gaib gitu. Iyanya sendiri itu enggak punya mahal. Damir wama atau atalamidu illa ijaya. Ini juga sama artinya sama yang tadi. Wa minu qaul ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala subhanahu wa ta'ala amara alla ta'budu illa iyyah. Perintahlah misal diperintah alla ta'budu supaya mereka tidak menyembah kecuali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maknanya ya sama seperti iyyaka na'budu. Kami hanya menyembah pada cuman ya berbeda cara atau uslub merangkai tarkibnya. Yang pertama itu dengan iyyaka na'budu yaitu dengan takdim wa ta'khir, mendahulukan maf'ul dan mengakhirkan fi'il. Terus yang kedua amaru alla ta'budu illa iya itu menggunakan illa, la ta'budu illa, nafi tambah illa, nafi dan istisna. Tapi faidahnya sama, yaitu kalau dalam balaghah itu untuk apa ya? Qasar. Apa qasar? Hasr. Qasar dan hasr itu batasi. Jadi ya hanya kan untuk artinya hanya kepadamu penyembah. Faidahnya hanya untuk yang membatasi yang lain. Lanjut itu untuk maf'ul bih. Ada pertanyaan untuk maf'ul bih? Itu yang munfasil kan kalimatnya cuma iya atau ada yang lain? Kan kayak muttasil kan di situ contohnya dorobani itu kan sebagai permisalan doang. Kan dorobani bisa aja pakai nasoro atau yang lain itu kan di situ contohnya. Tapi kalau iya emang iya doang apa ada kalimat yang lain? Enggak. Kalimat yang lain maksudnya? Iya. Jadi selain dari iya apa ada selain iya? Oh, yang untuk jadi dhamir munfasil? Enggak ada sih. Emang cuma iya Kan doang. ya ini kan namanya dhamir. Ini kan ya udah ini lafaznya udah ini gitu maksudnya. Iya. Ini lafaznya kan dhamir. Iya. Ya misal untuk misal kalau pakai dhamir munfasil, misal darabani Zaidun. Iya. Oke. Nah, kalau misal kita gunain pakai dhamir munfasil berarti kita pakai yang iyaya. Jaya. Misal iyaya atau daraba Zaidun iyaya. Doraba Zaidun Jaya. Atau kalau pakai dhamir ghaib daraba Zaidun iyahu. Itu sama dengan misal darabahu Zaidun. Kalau di mutasil. Jadi ya untuk lafaznya ini Cuma terbatas itu doang. iya. Iya. Gimana? Fikri. Masih kurang. Alasan. Kan domir kan mabni. Oke, lanjut di bab al-masdar. Babul masdar. Qala al-muallif al-masdaru, masdar itu huwa al-ismu, pertama isim, al-mansubu yang mansub, alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il, yang yaji'u datang salisan pada yang ketiga, tempat yang ketiga fi atau susunan yang ketiga fi tasrifil fi'il, dalam tasrif fi'il. Nahu daraba yadribu darban. Nah, ta'rif yang disebutkan Imam Abu Dawud As-Sanhaji ini sebenarnya ta'rif yang cocok untuk sorof. Gitu. Bukan masdar, dan masdar di sini sebenarnya yang diinginkan itu maf'ul mutlak. Gitu, bukan masdarnya, tapi maf'ul mutlak. Cuman mungkin karena kenapa masdar? Karena ya maf'ul mutlak itu berupa masdar. Atau ya berupa isim berupa masdar dari terbentuk dari masdar gitu, maf'ul mutlak. Tuh, tapi ya untuk penyebutan namanya yang sebenarnya itu yang diinginkan atau yang dimaksud itu maf'ul mutlak. Kayak aqul qad arafa al-mu'allifu al-masdar. Mu'allif telah ta'rif masdar bi annahu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il, bahwa dia itu yang datang pada tingkatan ketiga
dalam tasrif fi'il. Wa makna dzalika, dan artinya itu adalah lau qala laka qailun, jikalau seorang itu berkata sarif doroba masalan. Sarif itu tasrif. Tasriflah kalimat doroba misal. Fa innaka tazkur al-madi awalan, maka antum itu menyebutkan madinya dulu, summa taji'u bil mudhari, kemudian setelah itu datang dengan mudhari, summa bil masdar, kemudian yang ketiga itu adalah masdar. Fataqul daraba yadribu darban, maka yang ketiga itu adalah disebut masdar, seperti itu. Terus walisal gharadu ha huna ma'rifata al masdari bizati. Nah, yang tujuannya di sini itu bukan mengetahui masdarnya gitu. Wa innamal gharadu, hanya saja gharadnya itu ma'rifatul maf'ulil mutlaq, itu mengetahui maf'ul mutlaq. Wa huwa yakunu masdaran, yang mana dia itu berupa masdar maf'ul mutlaq itu. Wa huwa ibaratun an, yaitu suatu ibarah tentang ma laisa khabaron mimma dalla ala ta'kidi amilihi au nau'ihi au adadi, yaitu yang bukan berupa khabar dari suatu yang menunjukkan pada ta'kid amil, yaitu penguatan amilnya, au nau'inya atau nau'nya, macamnya, au adadi atau bilangannya. Nah, berarti dari sini itu imam itu menyebutkan atau mengenalkan pada kita bahwa masdar atau maf'ul mutlaq itu 3 fungsinya. Yang pertama itu ta'kid al-amil. Yang kedua apa? Ta'kid amil. Yang kedua mubayyin an-nau', itu menjelaskan nau' macamnya atau jenisnya. Yang ketiga itu al-adad, itu bilangan. Gitu. Fa qauluna laisa khabaran, qauluna laisa khabaran mukhrijun lima kana khabaran, yaitu dia itu mengeluarkan yang berupa khabar minal masadir, dari masdar-masdar. Misal nahu qalika fahmuka fahmun daqiqun. Nah, di sini kan masdarnya fahmun, yang kedua tuh. Fahmuka fahmun daqiqun, pemahamanmu itu adalah pemahaman yang daqiq, yang teliti, yang dalam gitu. Nah, maka fahmun di sini itu bukan maf'ul mutlaq tetapi khabar dia. Meskipun ya dia itu masdar, tapi dia berposisi sebagai khabar. Terus wa qaluna mimma dalla ila akhiri yufidu anna al-maf'ul al-mutlaqa salah satu anwa'in, bahwa faidah dari mutlak itu ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama itu al-mu'akkid li amilihi, yaitu untuk sebagai penguat bagi amilnya. Amilnya apa? Apa amilnya? Amilnya amilnya apa? faham. Amilnya adalah Faham. fi'il. Ya, kalau dalam contoh misal 3 file amilnya. Ya fi'il. Amilnya fi'il. Nahu hafidud darsa hifdon. Nah, hifdon di sini sebagai penguat bagi fi'il, yaitu hafizah. Maksudnya ya saya itu benar-benar hafal gitu. Itu penguat. Hafidud darsa hifdon, berarti saya itu benar-benar hafal pelajaran ini. Misal wa nahu farihtu bi qudumika zadalan. Saya bahagia atau senang dengan kedatanganmu. Saya benar-benar senang dengan kedatanganmu. Zadalan itu sama fariha artinya. Itu muradifnya zadalan. Bikudumika. Bikudumika itu dengan kedatanganmu, kan qadima yaqdumu qudum. Kalau salah, qadima itu qadima Makkah, misalnya Rasulullah SAW datang di Mekah. Wasani, dan kedua itu al-mubayyin li nau'il amil, yaitu menjelaskan nau' al-amil, nau'nya, jenis dari jenis amilnya, nau' lah. Nahu ahbabtu ustazi hubbal waladi abahu. Nah, di sini maf'ul mutlaqnya hubba. Itu menjelaskan nau' al-hub. Maksudnya kan tadi ahbabtu ustazi, saya mencintai guru saya seperti atau layaknya cinta anak pada ayahnya. Jadi jenis cinta murid pada gurunya ini jenisnya itu jenis seperti cinta seorang anak pada ayahnya. Jadi ya seolah-olah
kalau ditasbihkan mungkin itu seolah-olah ya ustadznya itu adalah seorang ayahnya, atau dia itu mencintai gurunya ya sebagaimana dia mencintai Ayahnya. ayahnya. Atau wanahu waqaftu lil ustadi wuqufal muaddabi, saya berdiri untuk guru saya. Nah, berdirinya itu berdiri apa? Apakah berdirinya itu berdiri sombong, misal, atau berdirinya itu berdiri nggak ada tempat duduk, misal aja, atau apa gitu, atau berdiri meremehkan, bisa jadi. Tapi di sini berdirinya itu berdiri mu'addab, itu berdiri sebagaimana orang yang beradab, berdiri yang beradab untuk ya menghormati istilahnya. Nah, jadi jenis berdirinya gimana? Jenisnya itu berdiri yang untuk menghormati. Wasalisu dan ketiga al-mubayin lil adadi, itu menjelaskan adatnya, adat amil. Misal darabtu al-kasula darbatain, saya memukul orang malas itu sebanyak 2 kali. 2 kali pukulan maksudnya. Darbatain di sini kan adat, ya 2 kali pukulan. Wanahu darabtu salah darabatin, atau saya memukulnya sebanyak 3 kali pukulan. Atau misal akal tuh beruja aklatain misal. Atau ya salah akalatin misal. Pokoknya itu kalau seperti itu untuk menjelaskan adanya. Jadi berapa kita misal di sini berapa kali kita mukul. Kalau misal pakai fi'il akala berarti berapa kali kita makan. Misal kalau kita misal membaca berapa kali kita membaca. Misal qara'atul kitaba qira'atain misal, atau salasa qira'at misal, atau yang lainnya. Nah, itu untuk menjelaskan adat. Kemudian anwa'ul maf'ul mutlaq, macam-macam maf'ul mutlaq. Qala al-mu'allifu wa huwa qismani, yaitu maf'ul mutlaq itu ada 2 macam. Lafdiyun, yang pertama lafdi, wa ma'nawi, dan kedua ma'nawi. Fa in wafaqa lafdu, apabila lafadznya itu sesuai atau menyerupai atau sesuai dengan lafaz fi'ilnya, bahwa lafdi, maka itu disebut maf'ul mutlaq lafdi. Nahu qataltu qatlan. Wa in wafaqa ma'na fi'li, jika lafadznya itu hanya jika hanya menyerupai atau sama dalam hal makna fi'ilnya, duna lafzi, tanpa lafaznya, bahwa ma'nawi. Nahu jelas tuqumudan wa kuntu wuqufan wa masbadali. Jadi jika fi'ilnya sama berarti disebut lafzi. Jika lafaz fi'ilnya beda tapi maknanya sama, itu disebut ma'nawi. Seperti jalas sama qa'ada. Jalas sama qa'ada itu artinya secara umum sama-sama duduk. Seperti itu. Seperti yang nanti farihtu bikudumika jazlan. Jazlan ini sebagai maknawi juga. Nah, itu disebut maknawi karena zazala sama fariha itu secara umum maknanya sama, yaitu gembira. Gitu. Itu disebut maknawi. Wa aqul yang qasimul masdar itu terbagi alladzi yunsabu ala annahu maf'ul mutlaq, yang mana dia itu dinasabkan atas dasar maf'ul mutlaq. Ila qismain, pada 2 bagian. Al-qism awal, yang bagian pertama, ma yuwafiqu al-fi'lan nasiba lahu, yaitu yang yuwafiq, yang sesuai dengan atau ya sesuai dengan fi'il yang nasib lahu, yang menasabkannya fil lafzi, pada lafaznya, bi ayyakuna mustamilan, dengan terbukti dia itu mengandung ala hurufihi, atas hurufnya, wa fi ma'nahu aidan, dan dalam maknanya, bi ayyakuna al-makna al-murad minal fi'li wal makna al-murad minal masdar. Ya intinya sama. Maknanya sama. Wa dzalika nahu qa'adtu qu'udan wa darabtuhu darban wa zabtuhu zahaban wa ma asbah dzalik. Yang jelas yang lafzi itu sama lafaznya, yaitu ya hurufnya sama dan maknanya sama. Seperti itu. Itu disebut lafzi. Hafidtu hifdzan. Nah, itu disebut maf'ul mutlaq lafzi. Terus wal qism tsani, dan ism yang kedua, ma yuwafiqul fi'lan nasib lahu fi ma'nahu, yang
sesuai menyesuaikan menyesuaikan fiil atau menyerupai fiil yang menasabkannya pada segi maknanya saja, wala yuwafiqu fi hurufihi, dan tidak sama atau tidak menyamainya dalam hurufnya. Bi antakuna huruful masdari, dengan di antakuna dengan terbuktinya huruf masdar itu ghair hurufil fi'li, berbeda dengan atau bukan huruf fi'il. Wadhalika nahu jalastu qu'udan, fa inna makna jalasa, bahwa makna jalasa huwa makna qu'ud, walaysat huruful kalimatain wahidatan. Nah, dan huruf dari dua kalimat itu tidak sama, itu tidak satu, tidak sama-sama satu hurufnya. Wa misal dzalika aidan, misal farihtu zadalan au wa darabtuhu lakman wa ahantuhu ihtiqaran wa qumtu wuqufan wa ma asbadai wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Mana ada pertanyaan di maf'ul mutlak? Insyaallah. Intinya maf'ul mutlak terbagi dua, lafzi dan ma'nawi. Lafzi itu yang sama lafaznya dan maknanya, yang ma'nawi yang sama maknanya tapi beda lafaznya. Terus faidah maf'ul mutlak itu ada tiga. Yang pertama takkid bil amil, yang kedua mubayyin di nau, terus yang ketiga adad. Oke. Selanjutnya bab dzarfi zaman wa dzarf makan. Bab yang mengenai dzarf zaman dan dzarf makan. Qala al-mu'allifu rahimahullah, dzarfu zamani, dzarf zaman itu huwa, yaitu ismu zamani, isim zaman al-mansub yang mansub ditakdiri fi, dengan mengkira-kirakan fi ya di dalamnya. Nahu al-yauma wal lailata, contohnya al-yauma wal lailata wa gudbatan wa bukratan wa saharan wa qadan wa tamatan wa saban wa mas'an wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbah dzalik. Wa aqul az-zarfu, dzarf itu maknahu artinya fil lughah, dari segi bahasa al-wi'a'u, yaitu wi'a, wadah. Kenapa wadah? Misal antum contoh gini. Nimtu fil bait, saya tidur di rumah. Nah, fil bait itu seakan-akan jadi wadah untuk antum tidur. Seperti itu. Sebenarnya atau antum menuangkan air dalam gelas. Nah, gelasnya itu disebut ina, tempat. Wi'a, tempat, wadah. Wal murad bihi fi urfin nuhat, dan maksudnya yang dimaksud dengan dzarab fi urfin nuhat dalam istilah ulama nahwu al maf'ul fihi, yaitu maf'ul fi. Maf'ul fi. Wa huwa nau'an, itu ada dua macam. Al awalu dzarf zaman, yang pertama dzarf zaman, wasani, dan dzarf kedua dzarf makan. Amma dzarf zamani, adapun dzarf zaman, fa huwa ibaratun, maka itu ibarah anil ismi, atau ungkapan atas isim alladzi yadullu ala zamanil mansub, atau yang menunjukkan pada waktu al-mansub, yang mansub bil lafdz dal ala ma'nal waqi, dengan lafaz yang menunjukkan ala ma'nal waqi, atas makna terjadinya, dari kal makna fihi. Maksudnya gimana? Jadi bil lafdz dal ala ma'nal waqi dari kal makna fihi. Jadi maknanya itu terjadi pada saat itu. Jadi ala zaman, ya zaman wuqu'i amilihi, yaitu waktu terjadinya perbuatan itu. Misal kalau misal Anda mengucapkan sumtu yaumal khamisi. Nah, yaumal khamisi dia itu jadi dzaraf zaman. Nah, maksudnya gimana? Sumtu yaumal khamisi berarti antum berpuasa pada hari Kamis. Nah, perbuatan antum berpuasa, nah itu waqi fi dzalikal yaum, benar-benar terjadi, bukan pada hari yang lain. Maka disebut ala ma'nal waqi dzalikal makna fihi. Jadi puasanya itu terjadi pada waktu itu. Bimulahadzati makna fi ad-dallati, dengan catatan makna fi itu yang menunjukkan ala zarfiyah. Nah, makna fi itu ada yang menunjukkan pada dzaraf. Kenapa? Karena ada makna fi yang tidak menunjukkan pada dzaraf. Nah, ini. Wadzalika misal qauluka, atau misal qaulika sumtu yaumal isnain. Fa inna yaumal isnain dzarfu zamanin maf'ulun fih.
Nah, yaumal isnain itu dzaraf zaman atau maf'ul fi. Wa huwa mansubun bi qaulika sumtu. Nah, dia tuh mansubnya itu karena qauluka sumtu. Wa hadzal amil dalun ala makna wa huwa siyam. Dan amil ini menunjukkan pada makna pada suatu makna yaitu puasa, siam. Wal kalamu ala dan perkataan ala mulahadati makna fi dan perkataan mengenai mulahadah catatan makna fi ayat yaitu an-nasyam hadatsa fi al-yaumil al-madhkur, yaitu puasanya itu terjadi pada hari yang disebutkan itu. Bikila biqaulika berbeda dengan ucapanmu misal yakhaful kasulu yaumal imtihan. Orang malas itu takut hari imtihan atau hari ujian. Fa inna ma'na zalika annahu yakhafu nafsa yaumil imtihan, yaitu maknanya dia itu mentakuti nafs itu zat yaumnya itu sendiri gitu. Bukan jadi gak ada makna biwalisa ma'nahu anahu yakhafu syai'an waqi'an fi dzalika yaum. Nah, kalau yakhaful kasulu yaumal imtihan itu bukan dzaraf tapi maf'ul bih. Atau ya karena yang ditakuti itu harinya itu bukan sesuatu yang terjadi pada hari itu. Gitu. Kalau misal sumtu yaumal isnain berarti kan saum itu terjadi pada hari itu. Yaumul isnain, yaum yang mazkur yang disebutkan. Wa alam anna zamana yang qasim ila qismain. Terbagi pada dua bagian. Al-awwalu al-mukhtas wa tsani al-mubham. Mukhtas dan mubham. Amal mukhtas fa huwa ma dalla ala miqdarin muayyanin mahdudin min az-zaman. Yaitu yang menunjukkan pada ukuran tertentu dan yang terbatas dari suatu zaman atau waktu. Wa amal mubham fa huwa ma dalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin. Nah, itu menunjukkan pada suatu ukuran yang tidak menentu dan tidak terbatas. Wa misalul mukhtas dan contoh mukhtas asy-syahru wasanah wal yaum wal am wal usbu. Nah, kenapa disebut mukhtas? Karena syahr itu hanya 30 hari. Ada gitu, maksudnya jelas berapa waktunya. Terus sanah itu hanya mungkin 365 hari, terus al-yaum itu 1 hari, wal am sama 360 hari, misal wal usbu 7 hari. Jadi ada waktunya mahdud, terbatas gitu. Wa misal mubham dan misal yang mubham itu lahdzah wal waqt wal zaman wal hin. Nah, itu mubham. Kenapa? Karena enggak jelas maksudnya. Misal ketika antum bicara intazir lahdzah, tunggu saya sebentar. Nah, sebentar ya meskipun ya kalimat sebentar, tapi kan kita nggak tahu berapa lama itu. Terkadang kan beda antara sebentarnya dia dengan sebentarnya kita. Mungkin dalam pikiran kita yang dengar misal sebentar itu mungkin 1 menit atau 5 menit lah. Tapi nggak tahu sebentar dia mungkin 10 menit atau lebih. Seperti itu. Makanya di situ enggak mukhtas atau enggak jelas. Mubham kan enggak jelas ukurannya atau ya enggak terbatas. Wa kullu wahidin min hadaini naw'ain dan setiap dari dua macam ini ya juzu intisabuhu ala annahu maf'ul fi, boleh menasabkannya atas dasar dia itu maf'ul fi. Waqad dzakara al-mu'allifu min al-alfazid dallati dan mu'allif itu telah menyebutkan dari lafaz-lafaz yang menunjukkan ala zamani pada zaman isnai asyara lafdhan 12 lafaz. Al-awwalu yang pertama al-yaum wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, itu dinamakan yaum. Taqul sumtu al-yaum, saya berpuasa hari ini. Sumtu yaumal khamis atau sumtu yauman tawilan, saya berpuasa panjang hari, yaum tawilan panjang hari. Wasani dan kedua al-lailatu ayya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Taqul i'takaftu al-lailata al-barihata, saya i'tikaf pada malam hari kemarin, atau i'takaftu lailatan atau i'takaftu lailatal jum'ati. As-salisu budwatan wa hiya al-waqtu ma baina salati subhi wa tulil syamsi, itu waktu antara salat subuh dan terbitnya matahari, disebut budwah. Taqul zarani sadiqi budwatal ahadi atau zarani budwatan, sahabat saya atau teman saya mengunjungi saya pada pagi hari Ahad atau Ahad pagi kalau diartikan. Warabiu dan keempat bukratan, yaitu bukratan wahiyya awalun nahari. Taqul azuruka bukrata sabti wa azuruka
bukratan. Berarti awal nahar itu bisa dikatakan setelah tulu'u syamsi itu. Wal khamis wa huwa saharan, yaitu akhirul laili qubailil fajri. Yaitu seperti sepertiga malam. Takut zakar itu darsi saharan itu ya 1 jam. Ya 1 jam mungkin kira-kira sebelum subuh. Wasalisu godan wa huwa ismun di yaumil ladzi ba'da yaumika alladzi anta fi. Itu ismun untuk hari setelah hari kamu, hari ini maksudnya. Alladzi anta fi ya hari ini, itu godan. Idaji tani godan akramtuka. Kalau kamu datang padaku besok, maka aku akan memuliakanmu. Wasabiu atamatan wa hiya ismun bisulusil lail awal. Aku sa'azuruka atamatan. Nah, sulus awal berarti bisa dikatakan setelah Isya. Karena kan tadi akhir saharan itu akhir sulus ya akhir fajar, bisa sulusul akhir misalnya. Nah, sulusul lailil awal mungkin setelah Isya, antara mungkin jam 11, jam 10 sampai ya 12, 1 yang penting asulus al-awal. Wa tasi'u yang ke-9 masaan wa huwa ismun lil waqtil ladzi yabtadi'u minaz zawali ila nisfil laili, ya sore kan. Ismun di waqtil allati ya setelah asar sampai nisfail, mungkin sampai maghrib. Takul wasalal kitaru bina masaan. Kereta itu sampai pada kita pada sore hari. Wal ashiru dan ke-10 abadan, wal hadi asyar dan ke-11 amadan. Wa kullu minhuma ismun li zamanil mustaqbal alladzi la ghayata lil intihaihi. Itu untuk menunjukkan sesuatu yang enggak ada batasnya pada zaman akan datang atau masa depan. Taqul la ashabul asrara abadan, atau wala aqtarifu syarra abadan. Saya tidak akan menemani orang-orang yang buruk perilakunya selamanya dia itu di mustaqbal selamanya, tidak ada batasnya atau la goyata li intihaihi. Dan untuk ini abadan dan amadan itu la yastami fil madi, maksudnya la yastami fil madi tidak bisa kita gunakan pada fi'il madi, maksudnya ma sahibtu misal, atau ma akaltu abadan, enggak gitu. Oh, maaflah tak abadan. Enggak. Jadi hadis itu. Masa? Maaflah, wallahu alam kalau hadis. Ya. Tapi yang sejauh sependek yang Anda tahu, ya karena dia itu untuk mustaqbal, berarti gimana kita pakainya malah pakai fi'il madi. Ma akaltu abadan. Al-Qur'an la aqul abadan. Pakai mudhari. Wasani asyar hinan wa huwa ismun li zamanin mubhamin ghairu ma'lumin ibtida'i wal intihai. Itu isim untuk waktu yang tidak jelas, yang tidak diketahui awalnya dan tidak diketahui akhirnya. Hinan. Aku sahabatu Aliyan hinan minad dahri. Saya menemani Ali di suatu waktu minad dahri, dari 1 tahun, misal pada suatu waktu dari tahun ini misal. Dahar itu kan tidak jelas kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Yang penting ya saya di tahun ini atau ya tahun ini saya pernah menemani si Ali. Wa yulhiqu bidzalika ma asbahahu, dan ditambahkan atau diikutkan dengan yang telah disebutkan ma asbahu yang menyerupainya min kulismin dalil ala zaman, dari setiap isim yang menunjuk pada waktu. Sawan akan mukhtasan, baik itu secara dia itu mukhtas, misal dahwa wa duha amkana mubhaman, atau dia itu berupa mubham yang tidak jelas, misal waktu mislu waqtin wa sa'atin wa lahdatin wa zamanin wa burhatin. Fa inna hadhihi, maka ini semua wa ma siluha, dan yang menyerupainya atau yang semisalnya, yajuzu nasbu kulli wahidin minha al annahu maf'ulun fihi, boleh menasabkannya atas salah satu dari semuanya itu atas dasar dia itu maf'ul fihi. Oke, untuk darab zaman ada pertanyaan? Halo Ustaz.
atau kecepatan. Aman Ustaz. Insyaallah. Lanjut. Darab makan. Qala wa dzarful makani, dan darab makan huwa ismul makanil mansub, isim makan yang mansub yang dinasabkan bi takdiri fi, dengan kira-kiraan fi. Nahu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa izaa wa khizaa wa tilqa'a wa sama wa huna wa masbadalik. Wa qul qad aradta fi masabaqa darb az-zamani. Kalian atau kamu telah mengetahui sebelumnya tentang darab zaman. Wa annahu yang qasimu ila qismain, bahwa dia itu terbagi pada dua bagian, itu mukhtasin wa mubhamin, mukhtas dan mubham. Wa aradta anna kulla wahidin minhuma yajuzu nasbu ala annahu maf'ulun fi, bahwa dan kamu tahu bahwa setiap dari mukhtas atau mubham dari darab zaman yaitu bisa dinasabkan atas dasar dia itu maf'ul fi. Betul. Kemudian wa'lam, ketahuilah, wa'lam huna, ketahuilah di sini, anna darabal makani, bahwasannya darab makan itu ibaratun, suatu ungkapan anil ismi, tentang isim ad-dalli, yang menunjukkan ala makan atau makan pada suatu tempat terjadinya fi'il. Al-mansubi, yang mansub bil lafdid dalli, dengan lafaz yang menunjukkan ala makna al-waqi, pada makna yang terjadi fihi, di dalamnya, bimula halati makna fi, dengan catatan makna fi ad-dallati ala dzarfiyah, makna fi itu yang menunjukkan pada dzarfiyah. Wa huwa aidan yang qasimu ila qismain, dan dia juga terbagi pada dua bagian, mukhtasin, yang pertama mukhtas, wa mubhamin, dan mubham. Ammal mukhtasu, adapun yang mukhtas, fa huwa malahu suratun wa hududun wa mahsuratun. Hududun mahsuratun. Dia itu yang mempunyai gambar atau batas yang terbatas. Ya pokoknya ada gambarnya, ada batasnya, tergambar batasnya. Misal dalika, misalnya ad-dar wal masjid wal hadiqah wal bustan. Ya tempat-tempat yang bisa kita temui seperti ya bait atau dapur segala macam, itu termasuknya ismul makan al-mukhtas yang mukhtas. Kemudian wa ammal mubham, dan adapun mubham, fa huwa ma laysa lahu suratun wala hududun mahsuratun. Dia itu sesuatu yang tidak, atau kebalikannya yang mukhtas, tidak memiliki gambar atau batas tertentu, batas yang terbatas. Misal wara'a wa amama, yaitu wara'a di belakang, wa amama di depan. Gimana, gak ada gambarnya amama itu gimana? Amama di depan. Depan mana? Di depan mana? Kan berarti butuh pada yang lain lagi untuk benar-benar menggambarkan. Berbeda dengan yang mukhtas. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yunsaba, dinasabkan ala annahu maf'ul fi min hadzal qismain illa asani. Nah, jadi yang bisa dikatakan dia itu nasab ala dzarfiyah atau nasab karena dia dzarab atau maf'ul fi, yaitu yang kedua, yang mubham, wa huwa mubham, dan itu mubham. Amal awalu, adapun yang awal, wa huwa mukhtas, fayajibu jarruhu biharfin, fayajibu jarruhu biharfi jarrin yadullu ala murad, maka dia itu harus dijarkan dengan huruf jar yang menunjukkan pada maksud tertentu. Nahu i'takaftu fil masjid, saya ala murad biharfil jarin yadullu ala murad, ya bisa kalau di sini kan darab makan itu ditakdiri atau makna fi. Berarti kan di sini ada contohnya i'takaftu fi al masjid gitu. Enggak bisa kita bilang i'takaftul masjidah, dan masjidah itu darab ala annahu maqulun fi atau zarfiyah. Enggak bisa. Tapi harus ya, kalau untuk menunjukkan tempat terjadinya fi'il, berarti untuk mukhtas dipakai huruf jar. Atau wa zurtu aliyan fi darihi, saya mengunjungi Ali di rumahnya. Tidak bisa kita katakan zurtu aliyan darahu mansub ala dzarfiyah. Enggak gitu. Karena dia itu mukhtas. Waqad zakara al-mu'allifu, dan mu'allif telah menyebutkan minat al-fadil dallati, dari lafaz-lafaz yang menunjukkan ala makani, atas tempat, salah satu asyara lafdon, yaitu 13 lafaz. Yang tadi darab zaman berapa? Berapa? 12. Ini 13. Al-awwalu amama, nahu jalastu amama ustadi mu'addaban, saya duduk depan ustaz secara mu'addab, dengan cara beradab. Wasani khalfa, yaitu belakang.
Saral musyad. Musyad itu khalfal rukban. Musyad itu jamak dari masyi, yaitu pejalan, orang yang berjalan. Rukban yaitu jamak dari rakib atau kafilah atau pengendara yang mengendarai, ya, pengendara. Saral musyad itu orang-orang yang jalan kaki itu berjalan di belakang orang-orang yang mengendarai, misal mengendarai kuda. Ya iya, kenapa? Karena yang jalan dengan yang mengendarai kuda tentu lebih cepat orang yang pakai kuda misalnya. Makanya yang jalan kaki itu di belakangnya. Wasalis dan ketiga kudama. Nahu masyasyarutiyu kudamal amir. Polisi itu berjalan di hadapan amir atau di depan. Kudama itu juga bisa dimana di depan atau bahasanya kudam suaya. Oh. Ada mit kuda, ini kudama. Atau kudama itu di depan. Kudam berarti depan sedikit. Kudam suaya depan sedikit. Warabiu wara'a nahu waqafal musallun, orang-orang yang sholat itu berdiri ba'duhum wara'al ba', jadi berdiri ba'duhum wara'al ba', jadi berdiri, sebagian mereka tuh berdiri di sebagian yang lain. Jadi kan ya bersap-sap kan, jadi ada yang di belakang. Kalau bersap kan misal yang sap pertama terus kedua itu kan dari segi yang depan berarti dia itu di belakang. Terus yang selanjutnya yang ketiga, dia itu ketiga itu di belakang. Kalau dari segi yang sop yang dua pertama dia itu di belakang. Terus yang sop kedua dari segi atau dilihat dari sop ketiga dia itu di depan. Maka namanya waqafal musalluna ba'duhum wara'al. Wal khamis dan kelima fauqa, yaitu di atas. Jelas tuh fauqal kursi. Wasadisu, nah fauqa itu fauqal kursi. Ala juga kan fauqa. Tapi ala itu huruf jar, bukan dhorob. Bedanya fokus sama alat. Fauqa, ala itu menempel, fauqa itu enggak. Jam. Al-misbah fauqa ar-ra'si gitu. Atau al-kitabu ala al-maktab. Menempel. Iya, nah, langsung nggak ada penghalang atau nggak ada batas. Ini juga jelas tuh vokal kursi nempel. Nggak tahu itu. Jelas tuh kalau kursi. Gampang. Mungkin ya artinya ya apa ala mungkin. Fokus menempel. Enggak menempel. Di atas juga tapi Ala menempel. Ini fokus visi. Nggak tahu. Mungkin ini majas. Oh. Bisa. Udah main magis nih. Wasadis dan keenam tahta nahu waqafal qitu tahta al-maidati. Kucing itu berdiri di bawah atau berhenti di waqafa itu berdiri di bawah. Kok berdiri di bawah maidah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin ya makanannya kan di atas gitu. Dia di atas meja, dianya di bawah. Kelihatannya aja gitu. Bagi cari cara buat apa? Buat naik gimana? Gimana cara nyurinya ya? Oke, terus wasabi'u inda nahu li Muhammadin manzilatun inda ustad. Muhammad itu memiliki manzilah. Manzilah itu derajat atau kedudukan di sisi ustad atau di mata ustad kalau bahasa yang lainnya. Wasaminu ma'a nahu sara ma'a Sulaimana akhuhu, berjalan bersama Sulaiman akhuhu, saudaranya. Ya, saudara Sulaiman berjalan dengan Sulaiman bersama Sulaiman dan saudaranya. Enggak, ini hu itu domirnya ya'ud pada Sulaiman. Berarti kan artinya saudaranya Sulaiman itu berjalan bersama Sulaiman. Watasi'u dan kesembilan iza'a nahu lana darun iza'an nil. Kita memiliki rumah di samping Nil. Iza itu di mana jiwar. Iza'a di samping Nil. Wal asyru dan 10 iza'a. Iza'a di sini bukan hiza sepatu ya. Yes. Iza'a, ya, tapi itu tergantung konteksnya sih kalau bisa nggak bisa bedain. Iza'a ini sepatu apa maf'ul bih misal dorok.
Nahu jalasa akhi hiza akhi, yaitu tilqa atau di hadapannya. Di hadapannya ya di hadapannya. Atau juga di samping. Wa nahu wal hadi asyar tilqa'a, yaitu tilqa'a nahu jalasa akhi tilqa'a dari akhi, yaitu amama dar akhi. Saudara saya duduk di depan rumah saudaraku atau saudaramu. Wasani asyar dan ke-12 sama nahu qaulillahi ta'ala wa azdabna samal akharin, artinya huna. Jadi sama min huna, jadi ada summa, ada sama. Summa itu huruf atau sama itu zorob. Zorob bukan huruf. Kan zorob itu isim. Iya. Wastalis asyara wa huna, itu nahu qalika jalasa Muhammadun huna lahdatan, Muhammadun duduk di sini sebentar. Wa mislu hadil alfazi, dan semisal lapan-lapan ini kullu ma dalla ala makanin mubhamin nahu yaminin wa shimal, ya yaitu sama, maksudnya nasab ala zarfiyah, bisa nasab ala zarfiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Mujahid syarat. Ada pertanyaan? Mujahid tidak mau bertanya. Oke, kita tahu Bisa. selesai untuk zarab, bahkan dan maf'ul bih dan masdar. Bisa aja.